Pemirsa, 2 hari lagi Indonesia akan hadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sebelum berlatih, para pemain timnas melaksanakan umroh dan berdoa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa punggawa timnas Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 terlihat membagikan di media sosialnya saat pelaksanaan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Seperti yang dibagikan oleh Rizky Ridho dalam laman medsosnya, ia dan Beckham Putra serta Nadeo Argawinata menyempatkan melaksanakan umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Tak lupa dituliskan dalam narasinya, selain persiapan teknis, jalur langit ditempuh, semoga kemenangan diraih timnas Indonesia. Dan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober mendatang, timnas nantinya juga akan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City. Diharapkan dalam 2 laga ini timnas bisa meraih kemenangan. Skuad Garuda menggelar latihan perdana jelang laga melawan Arab Saudi di laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 8 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan pasukannya dalam performa terbaik dan siap menghadapi laga perdana. Usai melakukan ibadah umroh, skuad Garuda langsung menggelar latihan perdana yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Latihan ini merupakan persiapan sebelum bermain melawan tim tuan rumah Arab Saudi dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat pekan depan. 15 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung Patrick Kluivert, 13 diantaranya merupakan pemain yang merumput di Super League, 2 lainnya adalah Ramadan Sananta yang bermain di Malaysia dan Ole Romeni. Kembalinya Ole dalam skuad pasca cedera masih diragukan tim karena masih terus melihat perkembangan kondisinya. Namun dalam latihan ini pelatih timnas Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya dalam semangat tinggi dan siap menghadapi laga pembuka. 13 pemain yang mengikuti latihan perdana ini adalah Mark Klok, Jordi Amat, Beckham Putra, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Yakob dan Yance Sayuri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Tom Haye, Eliano Renders, dan Ramadan Sananta. 14 pemain lain akan menyusul hadir secara bergantian sebelum laga pertama. Mereka baru saja menyelesaikan kompetisi Eropa dan akan menyelesaikan pertandingan terakhirnya sebelum jeda internasional bersama klubnya pada hari Minggu. Dari babak ini, hanya 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari 2 grup yang ada. Tim yang finish di tempat kedua akan melanjutkan ke putaran kelima, sementara yang menghuni tempat ketiga akan langsung gugur. Kesedihan menyelimuti keluarga Praka Zainal Mutakin, prajurit yang gugur saat terjun payung di HUT ke-80 TNI. Usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Praka Zainal, prajurit marinir yang meninggal saat latihan terjun payung HUT TNI ke-80, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama bagi sang istri yang tengah hamil 7 bulan. Sambil diinfus, istri Praka Zainal Mutakin terus menangis di sisi peti jenazah suaminya. Sang istri yang tengah hamil 7 bulan ini tak menyangka suaminya gugur saat latihan terjun payung HUT TNI ke-80 di Teluk, Jakarta, Jumat lalu. Praka Zainal sempat dirawat 2 hari di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Praka Zainal Mutakin dimakamkan secara militer di tempat kelahirannya di Desa Sembung Harjo, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Sabtu lalu. Keluarga tak menyangka saat atas musibah terjadi lantaran Praka Zainal sebelumnya sudah kerap melakukan atraksi terjun payung bersama kesatuannya. Akibat mengamuk dan lepas dari ikatan, seekor sapi terjatuh ke dalam sumur di Bondowoso, Jawa Timur. Petugas kesulitan menarik sapi ke permukaan karena lubang sumur yang sempit dan dalam. Petugas damkar dibantu warga desa Kidul Bondowoso, Jawa Timur berupaya mengevakuasi seekor sapi dari dalam sumur. Semula sapi yang baru saja dibeli oleh salah seorang warga ini mengamuk hingga lepas dari ikatan. Saat berlari dari kejaran pemilik, sapi terjatuh ke dalam sumur. Petugas kesulitan mengangkat sapi seberat hampir 1 ton ini ke permukaan. Selain itu, kedalaman dan lubang yang sempit membuat salah seorang petugas harus turun ke dalam sumur. Sapi bisa dievakuasi setelah 4 jam. Namun akibat terlalu lama terjebak di dalam sumur, sapi kekurangan oksigen hingga mati saat sampai di permukaan.
Meski sedih karena rugi dan harus kehilangan hewan peliharaannya, pemilik memilih untuk merelakan sapi ini dan menguburkannya dengan layak. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Seorang pencuri hanya mengenakan pakaian dalam gagal gara-gara digonggong anjing pemilik rumah. Informasinya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sungguh malang nasib pencuri di Kota Medan, Sumatera Utara yang satu ini. Berharap bisa mengambil barang berharga dari rumah target, rencananya justru gagal karena seekor anjing ditambah bonus masuk angin. Karena beraksi dalam, maksud kami hanya mengenakan pakaian dalam. Seorang pencuri hanya menggunakan pakaian dalam dan penutup wajah perlahan-lahan masuk ke pekarangan rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, belum sempat kaki si pencuri menyentuh lantai rumah, pelaku tiba-tiba putar balik dan gagal beraksi. Usut punya usut, ternyata pencuri ini digonggong anjing pemilik rumah dan memilih langkah 1000. Ternyata saat percobaan pencurian, 2 orang pelaku berbagi peran. 1 orang masuk ke dalam rumah dan 1 pelaku lain menunggu di luar. Namun karena perencanaan yang kurang matang, aksi kedua pencuri gagal total. Ditambah bonus masuk angin karena beraksi hanya mengenakan pakaian dalam saja. Dengan kejadian ini, korban berharap peningkatan siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ani Nurasid, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Sumatera Selatan melakukan gebrakan program cetak sawah di beberapa lokasi. Program cetak sawah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi gabah kering giling dengan target tahun 2026 tembus di atas 5 juta ton. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau lahan cetak sawah di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan Desa Benawa, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Program cetak sawah merupakan strategi menjadikan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional dengan penambahan 38.000 hektar menjadi 560.000 hektar. Targetnya tahun 2026 produksi gabah kering giling tembus 5 juta ton dan optimis mampu berada di peringkat ketiga besar lumbung pangan nasional. Sumsel yang hari ini sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya 600.000 ton gabah kering giling. Kita berharap target yang diberikan Presiden 700.000 kita optimis dan bahkan bisa tembus 1 juta pertambahannya. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional sekaligus produsen beras nomor 5 tertinggi nasional. Bahkan Sumsel mencetak sejarah sebagai provinsi dengan kenaikan produksi beras dan gabah nomor 1 di Indonesia pada periode Januari hingga November 2024. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.